Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Bonang Waspada di Ligar. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi tabel kebenaran proposisi. Ya, mengenai nilai kebenaran ya. Jadi tabel kebenaran tuh berisi nilai-nilai kebenaran proposisi. Nilai kebenaran dari kalimat majemuk ditentukan oleh nilai kebenaran dari proposisi-proposisinya dan dihubungkan dengan operator logika ya. Ya, konjungsi P dan Q bernilai benar jika P dan Q keduanya benar, selain itu bernilai salah. Jadi tentang konjungsi ini, kenapa tandanya seperti ini, dan ini bisa dilihat di video sebelumnya ya, mengenai proposisi ya, logika proposisi. Silahkan mempelajari video tersebut terlebih dahulu, baru kemudian ke video ini ya. Ya, jadi konjungsi itu bernilai benar jika P dan Q keduanya benar. Jadi P itu bernilai benar, Q juga bernilai benar. Selain itu salah. Ya, kita lihat nih. Nah, ini yang disebut dengan tabel kebenaran. Jadi misalkan ada proposisi P dan Q. Nah, dia itu benar ketika P benar dan Q benar. Karena dan ya. Jadi dan itu mengikat atau and gitu ya. Benar harus benar dan benar, karena dan keduanya harus dalam keadaan benar. Tidak bisa salah satunya salah ya, dilihat sini. Ketika P dan Q benar, maka P dan Q betul ya, benar ya. Ketika P benar, Q salah, salah. Ketika P salah, Q benar, P dan Q itu atau P konjungsi Q itu salah. Ketika P salah, Q salah, maka P konjungsi Q itu juga salah ya. Seperti itu, jadi mudah. Yang diperhatikan bahwa hanya benar ketika P benar dan Q benar ya, untuk konjungsi P dan Q ya. Kemudian untuk disjungsi P atau Q, ya ini bacanya P atau Q bernilai salah jika P dan Q keduanya salah. Selain itu benar. Nah, berarti kuncinya adalah ketika P dan Q salah, maka dia bernilai salah ya. Kita lihat di sini. Ini tabel kebenaran untuk disjungsi ya. Tadi katanya ketika P salah, Q salah, maka P disjungsi Q atau P atau Q bernilai salah. Selain itu bernilai benar. Berarti ketika P benar, Q benar-benar, ketika salah satunya benar juga benar. Tapi ketika dua-duanya salah, maka disjungsi itu bernilai salah ya. Jadi ketika dua-duanya salah. Jadi kalau atau itu boleh dua-duanya benar atau salah satu benar sudah masuk nilai benar ya. Dan yang ketiga adalah negasi P, atau ini lambangnya seperti ini ya, negasi P. Bernilai benar jika P salah ya. Jadi negasi P artinya negatifnya dari P atau ingkaran dari P gitu ya. Maka nilainya ini kayak dikasih negatif gitu depannya. Jadi dia adalah lawannya dari proposisi P. Jadi negasi P itu bernilai benar jika P itu salah, dan bernilai salah jika P itu benar. Jadi kebalikan ya. Seperti ini. Ketika P-nya, artinya P dasar, P biasanya, yang P biasa itu benar, maka ketika dinegasikan gitu ya, diingkari P ini, dilawan, lawannya dari P, maka dia salah ya, negasi P. Namun jika P aslinya, P dasarnya aja sudah salah, berarti ketika dinegasikan, maka negasi P bernilai benar ya. Seperti itu. Jadi dibolak-balik saja. Tapi diperhatikan P dasarnya itu bernilai benar atau salah, begitu ya. Nah, langkah-langkah membuat tabel kebenaran ya. Contoh, jika P, Q, dan R adalah proposisi, buatlah tabel kebenaran dari ekspresi logika berikut ini. Nah, ini ya. Jadi ini bacanya dalam kurung P dan Q, ya, konjungsi itu dan, atau dalam kurung negasi Q konjungsi R, tutup kurung ya, seperti ini. Bagaimana langkah-langkah membuat tabel kebenaran? Yang pertama adalah menentukan jumlah baris dari tabel tersebut. Jadi menentukannya adalah dengan 2 pangkat N, di mana N sama dengan banyaknya proposisi dasar. Jadi misalkan 2 pangkat N, misalkan di sini proposisi dasarnya artinya proposisi yang biasanya, yang dasarnya itu P, Q sama R. Ini bukan proposisi dasar karena sudah diberikan operator logika ya, yaitu negasi ya. Jadi yang dasar tuh yang belum ada operator logika, yang polos ya.
P, Q, R. Berarti ada 3. Berarti di sini berapa baris ya? 2 pangkat 3. Yaitu berarti 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Nah gitu ya. Jadi kenapa sih kok 2 di pangkat N? Ya, jadi satu proposisi itu memiliki kemungkinan nilai kebenaran tuh 2. Jadi misalkan P, satu aja dia punya benar atau salah. Berarti satu saja 2. Maka itu kalau misalkan 3 berarti 2 kali 2 kali 2 gitu ya. Jadi 2 pangkat N. Jadi kombinasi yang mungkin dari proposisi-proposisi di dalam sini itu adalah 2 pangkat N gitu ya. Kemudian kita lanjutkan, yang kedua adalah membuat kolom sesuai ekspresi logika yang ditentukan. Jadi dilihat di sini, nanti kita lihat di halaman selanjutnya ya bagaimana maksudnya. Dan yang terakhir adalah mengisi dan menentukan nilai kebenarannya. Oke. Nah ini tadi masih soal yang tadi kita lihat. Berarti tadi langkah pertama kita menentukan jumlah baris dari tabel tersebut ya. Tadi kita sudah tahu bahwa proposisi dasarnya ada 3, berarti 2 pangkat N berarti ada 8 baris ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini baris judul ya, baris judul. Kemudian kita membuat kolom-kolom. Kolomnya ada berapa? Kita lihat di sini. Kita yang pasti adalah tuliskan proposisi dasar dulu, P, Q, R, tuliskan. Berarti ada 3 dulu. P, Q, R ada kolomnya ini. Kemudian apalagi yang ada? Oh ini, ada negasi Q. Berarti kita tuliskan negasi Q. Kemudian ada apa lagi? Oh ada P konjungsi Q. Berarti ditulis di sini P konjungsi Q. Kemudian di sini juga ada negasi Q konjungsi R. Berarti ditulis di sini. Dan yang terakhir adalah keseluruhan ini. Ya. Nah seperti ini. Jadi mudahnya adalah kita lihat biasanya adalah tanda operator logikanya yang kita lihat. Oh berarti ada dan, ini yang ada P dan Q, berarti nanti ditulis di sini gitu ya. Seperti itu. Tapi untuk ini nanti nilai akhir dari sini ya. Oke. Sekarang yang langkah ketiga adalah mengisi dan menentukan nilai kebenarannya. Yang PQR ini yang paling dasar, yang gampang, yaitu pasti buatlah kombinasi antara 3 itu. Jadi pasti ada 8 kombinasi, mereka harus ketemu semua. Jadi seperti ini ya. BBB misalkan benar-benar salah, dia harus kebagian semua nih. Ya, jadi seperti itu. BBB nanti ada salah juga di antara itu ya. Nah, gampangnya, mudahnya membuat PQR ini adalah menghabiskan P-nya dulu, salahnya, kemudian salahnya. Jadi misalkan ini, yang P nih lihat ya. Ini benar. Udah habis ini karena dia ada 8, berarti ada kemungkinan 4 kali benar, 4 kali salah, gitu ya. Berarti ditulis di sini, benar, salah. Yang Q juga ada kemungkinan benar 4 kali, salah 4 kali. Tapi jika dilihat polanya, ini benar, salah, benar, salah. Seperti itu ya. Yang terakhir adalah R. R itu benar, salah. Nah, jadi ada polanya ya. Jadi ini memudahkan sih sebenarnya. Boleh aja dibolak-balik di urutannya, tidak harus berurut gitu ya. Tapi yang penting adalah tidak ada yang tertinggal dan tidak ada yang double. Nah, caranya menghindari kesalahan seperti itu, ya tadi begitu caranya ya. Nah, sekarang kita isi nilai kebenaran kolom negasi Q. Bagaimana negasi Q? Ya kita lihat saja kolom Q, kemudian dinegasikan. Negasikan kan tadi lawannya dari Q ya, jadi nilai lawan dari Q. Berarti kalau misalkan Q-nya benar, berarti negasi Q-nya salah. Kalau Q-nya salah, berarti negasi Q-nya benar ya. Jadi seperti ini ya. Kita lihat Q, berarti benar, berarti ini salah, benar, salah, benar ya. Salah, benar, salah, benar, salah, benar. Oke, sudah oke ya. Gampang. Sekarang kolom berikutnya, P konjungsi Q. Nah, berarti P dan Q. Kita lihat saja kolom P dan kolom Q. Kita juga perlu ingat, konjungsi itu tabel kebenarannya seperti apa. Dia hanya benar, nah ingat ya tadi di halaman-halaman sebelumnya, konjungsi itu hanya benar ketika P benar, Q juga benar. Jadi dua proposisi tersebut bernilai benar. Mana kita lihat saja yang bernilai benar mana. Ya ini benar, berarti nanti ini akan benar. Ini benar salah, berarti ini akan salah ya. Jadi akan benar hanya di 2 baris pertama. Ini ya, benar-benar, yang lainnya terlihat saja langsung oh pasti salah ya. Yang benar hanya di 2 baris pertama. Habis gitu kita lanjut ke kolom yang berikutnya, yaitu negasi Q konjungsi R. Ya berarti kita tinggal lihat kolom negasi Q sama kolom R. Tapi karena ini negasi Q dan R, berarti lihatnya adalah
ke sini ya, dari negasi Q ke R gitu, lihat ya, dari kanan ke kiri gini. Tapi gampang aja, kita lihat konjungsi. Konjungsi tadi hanya benar ketika keduanya benar. Berarti kita cari saja yang benar-benar. Benar-benar, ya enggak? Benar-benar. Udah, berarti benarnya hanya di sini dan di sini. Nah, jadi benar pas di sini, ini benar. Benar pas di sini, benar, yang lainnya salah. Ya, begitu ya. Jadi mudah ya, kita ingat saja ini contohnya mudah ya. Kita lihat kolom terakhir ya. Berarti kolom terakhir itu P dan Q atau negasi Q dan R. Kalau atau itu dia hanya salah ketika dua-duanya salah ya. Yang lainnya benar. Jadi kalau dia benar-benar benar, benar salah benar, salah benar benar, pas salah salah, dia menilai salah ya. Jadi gampang aja. Kita cari aja yang salahnya berarti. Ini lihat dua kolom ini ya. Karena yang dibandingkan dua kolom ini, cari yang salah-salah. Oh, ini salah-salah, berarti ini akan salah, nanti salah-salah akan salah, salah-salah akan salah, salah-salah akan salah, sisanya akan benar. Ya ini ya, salah-salah, salah, salah-salah, salah, salah-salah, salah, salah-salah, salah, yang sisanya benar. Nah, jadi seperti itu membuat tabel kebenaran ya. Salah satu contohnya ya. Nanti banyak kasus di sini ekspresi logikanya akan bervariasi seperti itu ya. Tapi intinya adalah caranya seperti itu. Jadi misalkan ekspresi logikanya hanya P dan Q ya, berarti 2 pangkat 2, berarti hanya akan ada 4 baris gitu tabel kebenarannya ya. Ya, jadi insya Allah akan mudah ya. Kemudian kita ke implikasi ya. Juga implikasi juga ini bisa dipelajari dulu di video sebelumnya tadi ya. Ya, ini salah satu bentuk dari proposisi majemuk. Implikasi P maka Q ya. Jadi jika P maka Q, itu implikasi seperti itu bacanya dengan panah ini. Bernilai salah hanya jika P benar dan Q salah. Jadi ketika P benar, Q salah, itu saja. Jadi akhirnya itu salah. Ketika benar awalnya, akhirnya salah. Itu selain itu bernilai benar. Jadi salah hanya ketika ini. Kita lihat tabel kebenarannya. Salah hanya jika P benar, Q salah. Salah nilainya ini implikasi P ke Q ya. Jadi jika P maka Q hanya salah ketika ini. P benar, Q salah. Selain itu benar. Ya, jadi ketika awalnya benar terus akhirnya salah, itu salah. Yang lainnya itu benar ya. Karena jika sesuatu yang benar maka benar, itu benar. Jika sesuatu yang benar terus jadi salah, itu salah. Ketika salah terus jadi benar, kan bagus kan, dari salah jadi benar, berarti benar. Ketika salah-salah ya berarti salah dua-duanya, seperti itu ya. Nah, sekarang biimplikasi. Nah, ini P jika dan hanya jika Q, ini bacanya gitu ya. Biimplikasi itu gitu. Dua panah arah mata panah ya. P jika dan hanya jika Q bernilai benar jika P dan Q bernilai sama, atau keduanya benar atau keduanya salah. Jadi ini karena dua panah berarti bolak-balik gitu ya. Benar itu ketika dua-duanya benar atau dua-duanya salah. Selain itu bernilai salah. Ini lihat ya. Ketika nilai P dan Q sama, artinya benar-benar dia benar. Ketika salah-salah, ini kan sama juga nilainya, bernilai benar. Tapi ketika berbeda nilainya, itu salah. Jadi ketika berbeda nilai, biimplikasi itu salah. Contoh, tentukan nilai kebenaran proposisi berikut ini. Nah, ini kita lihat ada dua tabel ya, yang tadi implikasi sama biimplikasi sebagai panduan kita. Kita lihat yang pertama, 2 tambah 2 sama dengan 4. Jika dan hanya jika 1 tambah 1 sama dengan 2. Ingat, jika dan hanya jika itu biimplikasi. Berarti kita lihat tabel biimplikasi. Bagaimana? 2 tambah 2 sama dengan 4. Ini benar ya. Nilainya benar. 2 tambah 2 sama dengan 4. Kemudian 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu benar juga. Nah, kita lihat tabel ini. Ketika benar-benar, nilainya apa? Benar. Berarti yang proposisi pertama itu benar. Nah, jika 1 tambah 1 sama dengan 3, maka 2 tambah 2 sama dengan 5. Ini jika maka, berarti dia implikasi. 1 tambah 1 sama dengan 3 itu salah ya. Maka 2 tambah 2 sama dengan 5. Itu salah kan ya. 2 tambah 2 kan 4 ya. Berarti salah. Jika salah maka salah gini ya. Berarti kita lihat tabel implikasi. Salah dan salah maka benar.
ya. Jadi di dalam logika proposisi seperti itu ya, dalam logika matematika tidak peduli apakah keduanya salah itu berarti benar ya. Berarti kalau misalkan seperti contoh-contoh pada video sebelumnya ya. Jadi kenapa sih kok salah-salah malah benar? Seperti itu ya. Oke, kita lihat proposisi ketiga. 1 tambah 1 sama dengan 3 ya. Ini salah. Jika dan hanya jika burung bisa terbang. Burung bisa terbang betul ya. Jika dan hanya jika itu berarti biimplikasi. Kita lihat di sini. Berarti ini salah kemudian benar. Salah benar ya. Berarti ini salah nilainya. Berarti proposisi ketiga ini salah. Kemudian proposisi terakhir, jika 1 tambah 1 sama dengan 3 maka 2 tambah 2 sama dengan 5. Oh, ini sama dengan yang nomor 2 tadi ya. Maka ini betul ya. Maaf ya. Berarti seperti itu caranya ya menyelesaikan atau menentukan nilai kebenaran proposisi, walaupun dia ini mungkin tidak nyambung gitu ya, tidak terkait antara secara kontekstual, tapi secara logika bisa kita tentukan nilai kebenarannya. Oke, kita lanjut ya. Tautologi dan kontradiksi. Jadi ada dua istilah, tautologi dan kontradiksi. Ya. Tautologi itu jika ia benar untuk semua kasus, jadi benar semua, nilai kebenarannya itu tiap barisnya benar. Sedangkan kontradiksi itu nilainya semuanya salah ya. Jadi ini kita lihat contohnya. Ini yang tautologi ya. Jadi nilai kebenaran ini, ekspresi logika ini benar-benar benar, semuanya benar, itu berarti disebutnya tautologi. Dan ketika semuanya salah, ini kontradiksi ya. Bisa dicek nanti betulkah ini bernilai salah gitu ya. Kita lihat saja di sini. P atau negasi P dan Q ya. Jadi P dan ini ya, dua kolom ini. Ini karena atau berarti harus salah satunya benar sudah cukup gitu ya. Benar salah benar, benar benar benar, salah benar benar, salah salah, salah benar benar ya, seperti itu. Kemudian ini kontradiksi, dia salah semua ketika ini konjungsi ya. Yang dilihat sini saja nih konjungsi. Kolom P dan Q sama negasi P atau Q. Jadi dia hanya benar ketika dua-duanya benar. Nah ini padahal BS, SS, SS, SB salah semua. Nah, seperti itu ya. Ada istilah converse, inverse, dan kontraposisi ya. Ini untuk implikasi ya. Jadi terkait implikasi ada 3 lagi tambahan variasi ya. Nah ini tabelnya implikasi P maka Q ya, ini ya. Jika P maka Q kan seperti ini ya tadi ya, hanya salah ketika benar menuju salah ya, P-nya benar. Ini maksudnya ini negasi Q ya, negasi P, negasi Q ya, salah satu tandanya. Boleh juga seperti ini nulisnya. Ini mungkin untuk mengecilkan ruang kolom ya, jadi ditandain seperti ini. Jadi kalau converse itu adalah kebalikannya. Jika implikasinya P maka Q, maka converse dari implikasi itu adalah Q maka P. Q maka P, dan nilainya berubah begini ya. BBB SB, karena kalau Q maka P kan berarti berbalik arah. Jadinya benar-benar, salah benar itu benar, benar salah itu salah, salah salah benar ya. Seperti itu. Inverse. Inverse itu di inverse ya, diubah tandanya gitu ya. Jadi tadinya implikasinya P maka Q, maka jika di inverse kan itu, maka jadi negasi P maka negasi Q. Ya seperti itu. Ini masih sama dengan converse secara logika nilainya ya. Ya karena tadi diubah saja. Diubah ya. Kemudian yang terakhir adalah kontraposisi. Kontraposisi itu sudah dikonverskan, artinya sudah ditukar tempat kan. Converse kan tukar tempat, ditukar Q sama P posisinya. Jadi tadinya P maka Q jadi Q maka P. Kemudian di inverse, diubah juga nilainya gitu ya, tandanya. Jadi negasi Q maka negasi P. Dan ini adalah nilai kebenarannya. Ya jika kita lihat di sini kontraposisi itu secara logika nilai kebenarannya sama dengan implikasi ya. Jadi BS BB ya, sama ya. Nah jadi seperti itu. Kita lanjutkan. Nah ini contoh ya. Tentukan converse, inverse, dan kontraposisi dari kalimat jika Amir mempunyai sebuah mobil, maka ia termasuk orang yang kaya raya. Jadi kalimat seperti ini kita cari converse-nya, inverse-nya, dan kontraposisinya. Yang pertama adalah converse. Converse itu kan tadi ditukar ya. Jika P maka Q, maka jadi jika Q maka P. Tadi awalnya P-nya adalah Amir mempunyai mobil. Yang Q-nya adalah ia termasuk orang kaya raya. Berarti kita balik. Amir adalah orang yang kaya raya.
maka ia mempunyai sebuah mobil. Ya itu, jadi converse seperti itu. Kemudian inverse, berarti inverse itu nggak ditukar tempatnya, tapi ditukar tandanya, diubah nilai kebenaran. Jadi negasi ya. Dua-duanya dinegasi, P-nya dinegasi, Q-nya dinegasi, tanpa mengubah posisi. Jika Amir tidak mempunyainya, jadi ada tidaknya. Jika Amir tidak mempunyai sebuah mobil, maka ia bukan orang kaya. Jadi dua-duanya dinegatifkan. Tadinya Amir mempunyai mobil, ia termasuk orang kaya, maka ditambah kata-kata negatif yang menunjukkan negatif, yaitu tidak ya, seperti itu. Yang terakhir adalah kontraposisi, yaitu dia tukar tempat dan juga di inverse ya, tukar dan inverse dua-duanya jadinya, artinya dia gabungan antara converse dan inverse gitu ya. Jika Amir bukan orang yang kaya raya, ya ditukar tadinya di belakang kaya raya ini dan ditambah bukan, maka ia tidak mempunyai sebuah mobil ya, seperti itu ya. Jadi mudah ya mengingatnya. Yang terakhir adalah contoh juga membuat tabel kebenaran. Jika P, Q, dan R adalah proporsi, buatlah tabel kebenaran dari ekspresi logika berikut ini. P maka Q, jika dan hanya jika negasi Q maka negasi P. Ya, oke, gampang. Kita lihat saja. Langkah pertama, tentukan berapa banyak baris dari tabel, yaitu dengan lihat proposisi dasarnya. Proposisi dasarnya hanya P dan Q. Berarti 2 pangkat N, N-nya 2. Berarti hanya 4 baris. Oke. Kita buat juga kolom-kolomnya, yaitu pasti ada PQ, kemudian ada negasi Q dan negasi P. Ya, jadi seperti ini kita buat. Kemudian ada ini, ya, P maka Q, kemudian ada juga berarti negasi Q maka negasi P, dan terakhir adalah keseluruhan ekspresi logika ini. Oke, kayak awal, seperti di awal kita isikan, berarti habiskan. Kalau hanya 4 berarti kemungkinan 2 kali benar 2 kali salah, BBSS. Ini juga sama tapi BS gitu ya. Oke, negasi Q berarti gampang, tinggal negasikan si Q. Ini negasi P ya, maaf. Tinggal negasikan P. Oh, berarti ini benar-benar salah-salah, berarti di sini salah-salah benar-benar. Ini juga hanya menegasikan Q. Berarti ini benar-salah benar-salah, berarti salah benar salah-benar. Oke, sekarang P maka Q. P maka Q. P maka Q itu hanya salah ketika benar ke salah gitu ya. Kita cari yang benar ke salah di sini. Berarti salahnya hanya di baris kedua ya. Benar salah benar benar. Kemudian negasi Q maka negasi P. Berarti ini negasi Q maka negasi P. Ya. Sama juga. Berarti hanya salah ketika dia menuju dari benar ke salah. Kita salah ke salah benar, benar ke salah. Nah, salah. Berarti salahnya juga hanya di baris kedua ya. Yang terakhir adalah kita lihat ini biimplikasi dari dua kolom ini. Ya, kita lihat kalau biimplikasi itu, biimplikasi, ingat bi itu artinya 2. Berarti untuk mengingat, oh dia itu benar hanya ketika nilainya sama, yaitu benar-benar atau salah-salah. Selain itu, jika beda nilai maka salah. Benar-benar, benar. Salah-salah, berarti benar. Benar-benar, benar. Benar-benar, benar. Oh, ini benar semua. Nah, inilah juga sekaligus contoh tautologi. Ketika nilainya benar di semua kasus ya, di tiap baris benar tautologi. Dan ada satu lagi yang perlu kita perhatikan, yaitu dua kolom ini. Dilihat ada nilainya sama ya. Jadi proposisi ini, proposisi majemuk P maka Q, dan proposisi majemuk negasi Q maka negasi P itu nilai kebenarannya sama. Inilah yang disebut proposisi yang ekivalen. Jadi nilainya sama seperti itu ya. Baik, video kali ini cukup sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jika video ini bermanfaat untuk kalian, mohon like dan subscribe-nya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.